Shalom, jumpa lagi dalam kasih Tuhan di hari yang baru ini. Mari kita berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, hari berkat-Mu. Kami hendak merenungkan firman Tuhan sebelum kami menjalani sepanjang hari ini. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Mohon hikmat Roh Kudus menuntun kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah mari datanglah. Apalagi sih yang susah, ya? Mari datanglah. Ya, apalagi sih yang susah. Nah, saudara, manusia ini ada istilahnya dikasih hati mau jantung, gitu ya, dikasih tali mau bergantung, begitu ya. Nah, apalagi yang sesungguhnya sulit untuk kita mau bertemu Tuhan. Kalau kita membahas dan memperhatikan bagaimana dulu orang mau bertemu Tuhan itu tidak bisa. Ya, apalagi karena kita sudah jatuh dalam dosa. Memang tidak bisa kita bisa mencapai Tuhan, menggapai Dia, menemukan Dia. Nah, itu artinya konsekuensinya adalah kalau kita tidak temu Tuhan, tidak mengalami Dia, ya artinya kita binasa. Kita mengalami kematian yang kekal. Karena untuk ketemu Dia memang banyak sekali syarat-syaratnya, ya. Aturan-aturannya, ya. Dikatakan dalam perjanjian lama, hukum Taurat, kita harus bertemu Dia itu setahun sekali. Itu pun kalau ya sungguh-sungguh bisa bertemu gitu ya. Karena ada tahap demi tahap dalam perjumpaan dengan Dia, ya, di tabernakelnya, di kemah sucinya. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan imam pun tidak setiap hari ketemu, kan? Itu pun kalau Tuhan yang memilihnya. Nah, betapa sulitnya ketemu Tuhan, ya. Itulah sebabnya luar biasa kalau saat ini kita di zaman ini, di dalam masa anugerah ini, saudara, segala apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat karena dosa sudah digenapi Tuhan, sudah diselesaikan, dan Yesus sudah sungguh-sungguh memberikan segala jaminan itu. Di dalam dirinya kita sungguh mengalami kelepasan dan kemerdekaan dari segala tuntutan hukum Taurat, dari segala kutuk dosa dan maut. Oleh sebabnya kita bersyukur. Itulah sebabnya kitab Ibrani memanggil dan mengajak, menyerukan. Dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ya, tidak lagi kita datang dengan rasa takut, kita datang dengan rasa apa? Aduh, ya, keterpaksaan dengan beban, tapi dengan sungguh-sungguh kita mau datang dengan Dia karena penuh keyakinan bahwa Dia Tuhan dan Allah kita. Karena itu kesempatan ini jangan Anda sia-siakan. Tema ini mau berkata, datanglah, apalagi sih yang susah. Karena saudara, justru dengan datang kepada Tuhan, engkau akan mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan. Anda tidak minta saja Tuhan beri, apalagi ketika Anda datang dan mencarinya, bahkan beribadah kepadanya. Tuhan katakan bahwa orang-orang yang datang kepadanya tidak akan pernah dikecewakannya, tidak akan pernah dipermalukannya, dan tidak akan pernah dibiarkannya. Karena itu rahasia untuk kita boleh sungguh mengalami Tuhan dalam hidup kita adalah ketika kita mau datang kepada Dia, hampiri tahta kasih-Nya, supaya apa dikatakan di dalam ayat 16 bagian B, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bahwa Tuhan sudah menyediakan waktu terbaik untuk setiap saudara dan saya. Karena di dalam kita menemukan Dia, di dalam kita beribadah kepadanya, di dalam kita datang kepadanya, ada 3 berkat yang kita miliki, kita terima. Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-12, firman Allah hidup. Dikatakan, Dia lebih tajam dari pedang bermata 2. Dari manapun Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya, firman Tuhan itu sungguh akan menjadi teman hidup kita, sahabat kita, yang akan menolong kita dalam segala hal. Menuntun kita supaya kita dapat berjalan dalam kebenaran, dalam kebahagiaan. Karena Dialah yang dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk.
Dan itulah sesungguhnya firman Tuhan itu kita temui ketika kita datang beribadah, datang menghampiri Dia. Yang kedua, bahwa orang-orang yang datang menghampiri Dia tidak akan pernah ditinggalkannya. Tuhan katakan bahwa ketika kita mencari wajahnya dalam Yeremia 29 ayat 12 dan sampai 14, bahwa orang-orang yang sungguh mencarinya, berseru, Dia akan mendengar dan menjawab. Bahkan ketika dia sungguh-sungguh mencari, maka Tuhan akan memberikan dirinya ditemukan olehnya, ditemukan oleh kita. Wah, luar biasa bukan? Itu artinya apa? Tuhan sungguh-sungguh melihat setiap kita. Dia tahu apa yang menjadi masalah kita. Dia tahu pergumulan kita. Karena hal yang ketiga, bahwa Yesus yang kita sembah adalah imam besar yang agung, yang sudah melintasi segala langit. Di dalam ayat yang ke-14, dan dikatakan Dia bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemah-lemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah merasakan kelemahan kita. Bahkan Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara, apalagi yang menyusahkan, apalagi yang membuat engkau malas datang kepada Tuhan. Semua Tuhan sudah sediakan. Jangan sampai waktunya tiba Anda tidak punya kesempatan untuk datang. Jangankan datang, berseru aja sudah tidak. Karena itu mari ketika ada kesempatan, mari datanglah. Karena Dia memberikan waktu untuk saudara ada dan masih bernafas hari ini, supaya saudara datang kepada Tuhan. Bagi saudara yang belum bertobat, bertobatlah. Bagi saudara yang sungguh-sungguh percaya, sudah percaya, sudah bertobat, mari giat dan semakin intim, semakin intens engkau datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh lagi mengingatkan kami bahwa Engkau sudah datang untuk memberi jalan, untuk memberikan kesempatan setiap kami untuk bisa berjumpa dengan-Mu kapan saja, di mana saja. Karena itu Tuhan ajar kami supaya kami terus mensyukuri dan memakai kesempatan dan anugerah ini dengan sesungguh-sungguhnya, dengan terus membangun kehidupan intim dengan-Mu Tuhan setiap saat. Termasuk lagi hari ini dalam tugas pekerjaan kami. Tuhan, biarlah Engkau selalu connect, selalu terhubung dengan segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, selamat menjalani hari ini dalam segala tugas dan aktivitasmu. Tuhan memberkati. Shalom.